ini adalah hari yang spesial, di mana kami hadirkan kembali narasumber yang sangat berkompeten, narasumber yang sangat luar biasa. Di sela-sela kesibukan beliau, bisa menyempatkan diri untuk bisa hadir di Biang Lala pagi yang super spesial ini. Luar biasa Mitra Sebem ya. Ini adalah sebuah kerjasama yang sinergis bersama dengan Rumah Sakit Intan Husada. Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa sekali dan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa juga. Karena apa? Karena Ardi boleh bilang kalau misalkan para narasumber ini di sela-sela kesibukan bisa menyempatkan diri untuk bisa hadir di sini tentunya Mitra Sebem, memberikan, mencerdaskan, mengedukasi, memberikan wawasan untuk kita semua, tambahan-tambahan pengetahuan untuk kita semua. Termasuk diantaranya adalah solusi-solusi terhadap kesehatan yang mungkin saat ini terkendala pada jiwa dan raga Anda ya. Alhamdulillah Mitra Sebem, pada hari ini kembali hadir. Saya bisa menyapa langsung Dr. Gusti Made Odi Sidarta SPJP. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Kang Ardi. Sehat dok? Sehat. Semangat. Semangat. Masya Allah, ini luar biasa nih dokter. Udah ganteng Mitra Sebem, profesi sebagai seorang dokter, seger gitu ya, nampak segar sekali di ruang siaran ini. Aduh, terima kasih banyak dok. Sela-sela kesibukan dokter bisa menyempatkan diri hadir di sini ya. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, Mitra Sebem, kita akan dialog interaktif seputar mengenal gejala gagal jantung. Seperti apa dan bagaimana tentang gejala gagal jantung itu? Anda boleh interaktif bersama kami, silakan 081299881037. Anda bisa gunakan untuk kirimkan pertanyaan terkait dengan gagal jantung itu seperti apa dan bagaimana. Silakan Anda boleh interaktif bersama kami di sini. Baik dok. Ya. Untuk prolog terlebih dahulu dok, silakan sampaikan informasi terkait gejala gagal jantung ini seperti apa. Gagal jantung ya, dengernya aja udah serem ya. Gagal jantungnya ya. Jadi kalau gagal jantung itu definisinya ya, kita ngomong dari definisi ya. Jadi ada gangguan atau abnormalitas dari struktur atau fungsi jantungnya, di mana jantungnya menyebabkan tidak bisa mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh dengan baik. Istilahnya ya itulah, memang gangguannya bisa dari strukturnya, bisa dari fungsinya, atau kedua-duanya. Yang jelas ya itu, oksigen yang harusnya dipompakan bagus, nyampe ke seluruh organ, seluruh bagian tubuh, itu yang gagal dipompakan dengan baik. Jadi ya efeknya efek kurang oksigen. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di gejala-gejalanya ya. Dok, gini dok, ada orang sakit nih, awalnya asam urat, terus nyambung jadi gagal ginjal, sembuh, lain sebagainya, kena lagi, set dibawa lagi ke rumah sakit, periksa-periksa, ternyata ada jantung juga di situ. Ya memang orang mah ada jantung. Ada masalah di jantungnya. Ada masalah di jantungnya. Gitu ya. Jadi ada gejala jantung lah, gejala kena jantung gitu kan. Nggak tahu gejala gagal jantung atau apa, nggak tahu lah. Pokoknya bahasanya, pokoknya jantungnya aja kena gitu. Kok bisa seperti itu? Apa memang kalau bahasa Sunda mah neretep gitu dok? Merembet. Orang ngeremet gitu tuh. Dia nyambung begitu. Gimana tuh dok? Sebenarnya kan memang masalahnya itu pertama biasanya penyebabnya tuh dari gangguan sistemik ya. Bisa ada darah tinggi. Kalau yang tadi Kang Ardi bilang itu asam urat misalnya ya. Siap. Nanti bisa membuat gangguan ginjal, gagal ginjal. Otomatis kan kalau ginjalnya gangguan, nanti regulasi tekanan darah juga nggak bagus nih. Nah bisa aja hipertensi, terus gak darah tinggi, terus otomatis ke jantungnya juga masalah. Gitu. Jadi salah satu penyebab yang paling sering juga salah satu itu di hipertensi kalau untuk masalah jantung. Hipertensi. Kalau yang kemarin kita bahas kan serangan jantung ya. Tuh. Itu juga salah satu faktor resikonya kan hipertensi. Oh, hipertensi. Sama si gagal jantung ini juga. Oh gitu. Jadi istilahnya kalau merembet sih bukan merembet ya. Ada memang penyebab utama yang kita sebutnya penyebab sistemik ya, faktor utamanya itu baru dia yang menyebabkan gangguan-gangguan organ. Berarti nu jelas mah eta si gagal jantung teh datangnya teh dari hipertensi. Dari macam-macam, bisa dari hipertensi, bisa dari serangan jantung sebelumnya, bisa dari infeksi. Kalau penyebabnya sih banyak. Tapi ya kita harus tahu dulu. Dari asam urat tadi, gagal ginjal? Gagal ginjal bisa. Jadi tadi kan regulasi tekanan darahnya kurang bagus, regulasi natriumnya kurang bagus, kaliumnya kurang bagus. Jadinya efek ke jantungnya kurang bagus juga. Gitu. Gini, saya punya orang tua sepuh ya. Jadi besan punya ayah gitu kan, sepuh lah ya. Beliau ini awal orangnya pokoknya jangkung badak, jaguar ringkas dok, tukang kakebon.
taruh di sendal, tanah terus. Kuat gitu ya. Gitu ya. Jadi nginjeknya itu bener nginjek tanah, nggak kayak di kita gitu. Nginjek aspal gitu kan. Atau misalkan nginjek lantai kayak di rumah begini. aja pakai sendal gitu. Di rumah aja pakai sendal. Itu kan kalau misalnya nginjek tanah kayak begitu, konon katanya jauh lebih bagus ya, Dok ya. Tangguh gitu ya. Oke. Nah, ini naik gunung dan lain sebagainya. Pokoknya pas satu ketika kena, Dok. Kenanya itu kena apa ya? Gagal ginjal apa gimana lah, nggak tahu lah, nggak paham. Cuman yang jelas belakangan diketahui bahwa abah ini atau sepuh ini sering mengkonsumsi setelan. Itu dia. Apa memang benar itu setelan bisa menjadi penyebab seperti itu, dan itu yang kenanya apa gitu loh? Kok ujung-ujungnya ketika didiagnosa dokter masuk di RSIA juga gitu kan, di ICU bahkan, Dok, di ICU ternyata ada hasil laporan itu salah satunya adalah kena jantung, kena serangan jantung. Lah, kok bisa gitu? Dari pil setelan gitu ya. Jadi gimana ini? Nah, itu sebenarnya kalau orang zaman dulu ya, kita istilahnya orang zaman dulu gitu ya. Siap. Itu akan sehat-sehat, umurnya panjang gitu. Siap. Karena memang ya udah yang tadi Kang Ardi bilang udah terlatih lah ke tangguh gitu ya. Cuman biasanya gaya hidup yang kurang bagus ya itu salah satunya, misalnya merokok. Nah, itu kan kadang yang orang tua kena serangan jantung udah kuat segala macam, cuman rokoknya ternyata kenceng juga. Itu bisa ke gagal jantung, bisa serangan jantung. Kalau tadi masalah pil setelan ya. Jadi pil setelan itu biasa dipakai buat yang nyeri-nyeri sendi ya, sakit-sakit di lutut, sakit-sakit di sendi. Begitu minum pil setelannya langsung enakan. Nah, itu karena sebenarnya pil setelan itu isinya tuh obat-obat anti nyeri yang kuat sama anti radang. Gitu. Kalau sekali diminum mungkin enak. Cuman kalau lama-lama diminum terlalu banyak, kadang nah itu udah mulai ada radang lambung. Nanti ada sekalian muntah-muntah, muntah darah ya, itu paling sering ya. Kalau masalah ke jantung sendiri memang nggak secara langsung ya, langsung minum itu langsung jantungnya masalah. Ini balik lagi ke yang tadi. Jadi ada gangguan sistemik dulu, efek-efek ke regulasi tekanan darah, ke ginjal. Mungkin ada gangguan ginjal juga mungkin itu kan. Jadi harus diperiksa juga. Nah, udah ada masalah semua itu, akhirnya jantungnya ikut kena juga. Jadi kita itu kan ya kalau dibilang satu kesatuan ya. Organ-organ tubuh tuh ada otak, ada jantung, ada ginjal, ada liver ya hati. Itu semua memang harus dijaganya satu kesatuan. Bukan merembet dari sini ke sini ke sini. Jadi kalau memang ada masalah sistemik, semua organ itu bisa kena. Kita sebutnya bisa sampai multi organ failure ya. Kena di livernya, kena di ginjalnya, kena di jantungnya, akhirnya sampai stroke juga. Itu yang bahaya. Makanya yang harus dijaga itu utamanya tuh sebenarnya gaya hidup ya. Kalau tadi misalnya akinya Kang Ardi itu udah kuat ya, udah tangguh segala macam ya, gaya hidupnya aja, pola makannya diperbaiki, jangan merokok gitu. Kalau aktivitas fisik kan udah oke berarti ya. Tinggal ya itu racun-racun tubuh, racun-racun dari luar tuh jangan dimasukkan. Siap. Berarti kalau begitu, kalau saya sih lebih cenderung sebal itu sama yang namanya obat setelan itu, Dok. Apakah bisa memungkinkan dari situ? Karena ketika saya mungkin waktu itu sama dokter kayaknya diagnosanya. Ada pil setelan. Iya pokoknya mah apa namanya ini tidak ini kemungkinan ini tidak menutup kemungkinan ini gara-gara pil setelan itu katanya. Apakah memang benar itu pil setelan seperti itu? Kalau boleh prosentasenya lah dibandingkan dengan rokok. Wow, ya itu nggak masuk ke ini utama ya, pil setelan itu nggak langsung ke jantung sebetulnya. Kalau rokok jelas, karena itu kan mengganggu aliran darah gitu. Kalau rokok jelas itu. Kalau pil setelan itu lebih ke lambung sebetulnya. Paling sering ya, kita sebutnya gastropati erosiva, jadi sampai muntah-muntah, muntahnya darah atau BAB-nya jadi hitam. Betul, gitu. itu betul. Nah itu efeknya ke situ, cuman karena ada gangguan sistemik tadi, jadinya macam-macam. Mungkin kalau untuk masalah jantungnya bukan dari situ, bisa dari tadi mungkin ada hipertensi, mungkin ada gangguan ginjal dulu, gitu. Jadi akhirnya ke jantung. Dipikir-pikir jadi sambung menyambung menjadi satu, gitu ya. Itulah Indonesia, Dok. Oke, siap. Aduh, ini enaknya begini nih kalau ngobrol sama dokter yang benar-benar luar biasa itu begini nih, dokter RSIA tuh hampir semuanya seperti ini. Termasuk dokter yang tergabung di Ikatan Dokter Indonesia Garut itu, aduh, ketika talk show, ketika kita dialog interaktif, alhamdulillah, Dok, tidak kaku, Dok. Karena salah satu kendala bagi seorang penyiar itu ketika narasumber kaku, Dok. Bingung gitu ya. Saya nanya begini, udah banyak itu ngomong, dijawabnya cuma tak dikit. Hemat bicara ya. Aduh, hemat banget bicaranya. Luar biasa saya bilang. Aduh, akhirnya saya protes, saya lari ke situ. Oh ya, siap. Aduh, alhamdulillah ya. Oke, dokter, saya coba kesini nih. Mungkin tadi sebagian sih sudah disampaikan oleh dokter, tapi mungkin tidak ada salahnya juga untuk bisa dikupas lagi. Gagal jantung itu apa sebenarnya, Dok? Simple, padat,
dan mudah dicerna oleh masyarakat. Itu yang utamanya tadi definisi ya, gangguan fungsi atau struktur jantung. Gara-gara macam-macam. Nah, nanti kita bahas nih penyebabnya. Ada banyak penyebabnya. Siap. Benar nggak sih, Dok, kalau gagal jantung itu hanya terjadi pada lanjut usia? Oh, enggak. Oh, tidak. Justru pada usia muda juga bisa. Hah? Usia muda bahkan usia 28, usia ya 30-an juga bisa itu. Iya. Kemarin juga. Kemarin ini nih adiknya yang punya kantin ini di depan nih. Adiknya kantin. Almarhum juga tuh. Di situnya ada gagal jantung. Bisa. Itu usianya masih 30-an deh. 30-an ya. Nah, jadi kalau gagal jantung itu kan paling sering memang di usia tua, bukan paling sering ya. Prevalensinya lebih tinggi pada usia tua. Prevalensi paling tinggi. Jadi, usia tua di sini 40 ke atas? Enggak, bisa 70 ke atas. Rata-rata kalau dari angkanya itu, kalau di luar negeri itu ya, kan kita penelitian di luar negeri ada. Siap. Itu sekitar 27 orang dari 1000 orang lah di usia 80 ke atas. 80 ke atas. Tapi kalau di usia muda kayak misalnya masih 50-an sampai 60 awal gitu ya, itu sekitar 3 dari 1000 orang. Jadi memang lebih rendah kalau untuk usia muda. Tapi ternyata kalau diteliti di Indonesia itu untuk angka gagal jantung pada usia muda itu lebih tinggi dari di luar negeri. Gitu. Nah, telisik ya dari gaya hidup, dari ya pola makan, obesitas, diabetes, yang begitu-begitu ternyata. Efeknya ke gagal jantung. Jadi di usia muda pun banyak. Kalau di usia muda itu kita juga kenal dari kehamilan. Ini bisa nih. Jadi kalau pada perempuan-perempuan yang hamil terus melahirkan ya, itu bisa ada gagal jantung. Kita sebutnya kardiomiopati peripartum. Nah, jadi penyakit jantung yang disebabkan oleh kehamilan. Ini tampilannya kayak gagal jantung yang usia tua. Jadi jantungnya bengkak, fungsi jantungnya turun ya, fungsi pompanya. Itu penyebabnya dari kehamilan. Cuman ya kalau saya selama praktek di sini sih udah lumayan banyak ya ketemunya ya. Siap. Di Jawa Barat ini sendiri lumayan banyak itu yang penyakit jantung dalam kehamilan. Sampai kita kalau di RSAS itu punya registrinya sendiri untuk masalah penyakit jantung dalam kehamilan. Maju ke internasional pun ya, guru-guru saya, konsulen saya membawakannya itu. Karena di luar negeri ternyata nggak sebanyak yang di Indonesia, apalagi di Jawa Barat gitu. Jawa Barat banyak. Jawa Barat banyak. Aduh. Indonesia apalagi Jawa Barat. Iya, fokusnya ke situ. Jadi memang banyak sekali di Jawa Barat. Di sini banyak juga saya nemuin dari kehamilan. Dok, ketika sudah selesai kehamilannya, udah punya anak dan lain sebagainya, menyusui dan lain sebagainya, menjadi ibu rumah tangga gitu. Apa si jantung, serangan jantung atau si gagal jantung itu tadi hilang atau pulih atau enggak? Jadi kalau definisi ini lain lagi ya, definisi ya nyambung-nyambung ya. Definisi peripartum kardiomiopati atau gagal jantung dalam kehamilan itu terjadi 1 bulan sebelum kelahiran sampai 5 bulan setelah kelahiran gitu. Jadi kalau dalam jenjang waktu itu ada keluhan sesak, bengkak kaki, cepat capek, harus bisa dicek jantungnya apakah memang ada bengkak jantung. Nah, tapi biasanya kalau sudah 6 bulan setelah terdiagnosa itu udah kita kasih obat gitu ya, itu biasanya dia recover, bisa sembuh gitu. Jadi tapi harus tetap nih, kita harus agresif dari mulai ketahuan sampai 6 bulan ke depan tuh agresif kita obat-obatannya. Dosisnya kalau bisa dinaikkan obat-obatannya. Nanti kalau sudah bisa pulih, jantungnya mengecil, fungsi jantungnya mulai membaik lagi, itu bisa kita kurang-kurangin obat-obatannya sampai akhirnya stop gitu. Sampai akhirnya stop. Jadi istilahnya recover ya, sembuh, pulih. Oke. Dok, kalau gejalanya gagal jantung apa saja, Dok? Ya. Kita belum bicara malah gejalanya. Gejalanya. Nih, gejala yang paling sering itu ada 3 ya. Siap. Pertama itu cepat lelah saat aktivitas. Nah, jadi cepat capek, kita beraktivitas cepat capek. Kedua, itu sesek saat pas kita tidur malam. Jadi pas tidur malam sering kebangun karena sesak. Langsung kayak megap-megap, kayak nyari sesak banget nih, ngos-ngosan langsung padahal lagi tidur nih malam-malam. Atau ketiga, tidurnya itu harus tinggi bantalnya. Nah, jadi kalau pakai 1 bantal aja sesak dia. Pakai 2-3 bantal baru enakan. Nah, itu salah satu gejala gagal jantung. Nah, yang perlu mau saya ceritakan garis bawahi ini masalah yang tadi ya. Masalah sesak saat aktivitas. Ya, aktivitas yang kayak gimana nih? Kan beda-beda tiap orang ya. Kalau Kang Ardi saya suruh lari keliling lapangan, keliling alun-alun 5 kali kan sesak juga ya. Ngap juga ya. Nah, cuman yang definisi di sini adalah yang tadinya nggak sesek, aktivitas yang dilakukan itu nggak sesek, sekarang jadi sesek. Misalnya kalau untuk ya kayak tukang dorong gerobak atau yang misalnya yang ngayuh becak gitu ya, tadinya berapa kilo dia 10 kilo nggak capek, sekarang kok agak capek nih, makin berat, lama-lama makin 5 kilo aja udah capek. Nah, itu harus dicek kan
penurunan aktivitas, fungsi aktivitas, level aktivitasnya ini karena apa? Gitu. Bisa juga karena misalnya penyakit paru, bisa penyakit jantung, bisa juga misalnya kalau kayak Kang Ardi biasanya lari keliling lapangan 2 kali putaran kuat. Nah sekarang kok baru 1 putaran aja udah capek banget rasanya. Misalnya kayak gitu ya. Nah itu pertama kita cek dulu apakah memang udah lama nggak olahraga nih atau gimana gitu. Atau kedua ya kalau misalnya memang rutin atau misalnya memang pernah ada kejadian kayak nyeri dada atau keringet dingin, terus tiba-tiba ada penurunan fungsi aktivitas seperti ini, nah bagusnya kita dicek jantungnya. Apakah memang ada gangguan fungsi jantung atau enggak gitu. Tapi memang pasien-pasien saya sih gitu bilangnya ya. Iya dok, biasanya saya kalau udah aktivitas sehari itu nyuci, ngepel segala macam nggak capek, tapi sekarang kok agak lelah jadinya gitu. Nah setelah kita cek, kita evaluasi, ternyata memang ada penurunan fungsi jantung. Nah saya tarik lagi tuh, saya cari lagi penyebabnya nih apa. Ternyata pernah memang punya darah tinggi lama, ada juga diabetesnya. Nah itu yang menyebabkan gangguan fungsi jantung tadi. Jatuhnya ya sudah ke gagal jantung tadi. Oh gitu. Jatuhnya jadi aduh, saya dok begitu dok, seperti apa yang dokter deskripsikan. Tadinya 2 kuriling gitu kan, 4 kuriling, 5 kuriling sanggup. Pas begitu 1 kuriling sudah terengah-engah dan sakit banget gitu. Ini aja naik tangga aja, sakit. Wah, beneran nih kan? Duh, sarada aku mah hanya. Bukan karena kurang olahraga, enggak? Bisa jadi mungkin coba itu. Aja, Mudah-mudahan ya. Nanti coba aja kalau memang ada gejala seperti itu, mulai lagi olahraga. Kalau memang akhirnya masih kuat, ya berarti mungkin karena kurang olahraga aja. Dok, kalau olahraga pengen ngecilin perut apa dok? Ini meremet ya. Ya itu intinya sih kalau olahraga. Kalau kita itu sebutan olahraga itu ya, itu kita ada ukuran dan resepnya sebetulnya. Ada ukuran dan resepnya. Ini kalau ke bagian-bagian spesialis rehabilitasi medik tuh kita sebutnya exercise prescription. Jadi memang ada resep untuk olahraga gitu. Jadi kalau saya nggak olahraga dok, tapi saya sering ke pasar jalan 2 kilo terus bolak-balik, itu hitungannya ya belum olahraga karena belum ada ukuran yang tepat yang jelas ya. Jalannya berapa lama? Misalnya ke pasar ternyata 2 kilo saya cuma 10 menit. Nah, harusnya kan kita kalau untuk resep olahraga itu ada durasinya, ada berapa lama, seminggu berapa kali, itu ada nanti kita kasih. Gitu. Jadi memang harus ada resepnya sendiri kalau untuk mau fokus ke perbaikan tadi ya, fungsi aktivitas, diet segala macam itu ya nggak bisa asal cuman aktivitas sehari-hari dianggap olahraga gitu. Oh seperti itu ya. Oke. Kemudian apa perbedaan gagal jantung dan serangan jantung? Oh iya ya, tadi saya juga pengen nanya itu tuh. Perbedaan gagal jantung dan serangan jantung apa itu? Kalau serangan kan yang kemarin ya, ada gangguan aliran darah di koroner, akhirnya jantungnya jadi serangan, jadi rusak dia. Itu yang disebut serangan jantung. Cuman kalau gagal jantung itu sebetulnya salah satunya komplikasi dari serangan jantung tadi. Jadi kerusakan otot jantung yang tadi karena serangan jantung itu menyebabkan fungsi pompa jantungnya jadi menurun gitu. Kalau dibilang berbeda ya berbeda, karena satunya memang masalah di aliran darah ke jantungnya yang serangan jantung ya. Kalau yang gagal jantung ini fungsi dan struktur jantungnya sudah berubah jadi menurun gitu. Tapi penyebab yang seringnya salah satu penyebabnya ya sih serangan jantung itu sendiri menyebabkan gagal jantung gitu. Oh jadi yang menyebabkan gagal jantung. Oke, definisinya seperti itu ya. Terus bagaimana pengobatan gagal jantung ini dok? Gagal jantung ya utamanya sih sebenarnya obat-obatan jantung harus diminum ya. Jadi obat-obatan jantung itu meliputi ada obat darah tinggi, obat anti sesek ya, terus obat yang ada buat kencing tuh ya biar kencingnya jadi banyak. Nah itu biar mengurangi bengkak di kaki, mengurangi begah perut gitu. Ya intinya mengurangi beban jantung. Tapi kalau untuk obat-obatannya ya itu dari dokter nanti akan dikasih. Ya biasanya obatnya tuh nggak cuma 1-2 ya, bisa 3, 4 sampai 5 tablet obat-obatannya. Karena itu kita bukan untuk menyembuhkan bengkak jantungnya, tapi kita membuat kondisi optimal buat si jantung biar dia bisa pulih gitu. Jadi nggak secara langsung obatnya itu kayak cespleng gitu, langsung minum ini langsung segar jantungnya, enggak. Yang kita turun itu tekanan darahnya kita turunkan, denyut jantungnya kita turunkan. Nah dengan harapan nanti fungsi jantungnya itu bisa pulih gitu. Jadi kalau dibilang obat-obatan gagal jantung itu harus diminum terus-terusan ya ada benernya juga, karena kita kan mengejar pemulihan jantungnya tadi. Oke, luar biasa, mantap Mitra FM ya.